Puji Tuhan, Shalom semuanya Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Toberian dalam program Aku Diberkati Setiap Hari. Nah Bapak Ibu, saya percaya setiap hari kita mengalami berkat-berkat Tuhan, amin. Dan bagi saya berkat Tuhan tidak hanya materi, tetapi jika kita bisa menarik dan menghembuskan nafas dengan baik, dengan sehat, itu adalah berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Dan saya percaya Bapak Ibu, setiap kita pasti memiliki negeri impian kita masing-masing. Ada yang memiliki impian untuk Bible study ke perjanjian lama, ke perjanjian baru, ya kan? Ada yang memiliki impian bisa ke negeri kincir angin, ada yang memiliki impian bisa pergi ke negeri Paman Sam, ada yang memiliki impian bisa pergi keliling Eropa, ada yang memiliki impian bisa pergi ke Tokyo, pergi ke China, pergi ke Korea Selatan, pergi ke Australia, bahkan keliling dunia. Nah Bapak Ibu, orang Israel juga memiliki negeri impiannya, yaitu tanah perjanjian yang Tuhan janjikan kepada mereka ketika mereka menjadi budak di Mesir. Lalu Tuhan mengeluarkan mereka supaya mereka dibebaskan, supaya mereka dimerdekakan, dan mereka dapat menerima janji Tuhan dalam kehidupan mereka, yaitu negeri yang berlimpah dengan susu dan madunya. Tetapi ada kisah tragis di sini, yaitu Musa sendiri tidak diizinkan Tuhan untuk masuk ke dalam tanah perjanjian. Kalau kita pelajari tentang Musa, bahwa Musa ini adalah orang yang paling dikenal oleh Allah. Ketika dia naik ke Gunung Sinai, lalu dia berkata-kata langsung dengan Allah, sehingga Allah berkata, lepaskanlah kasutmu, sebab tempat yang kau injak adalah tempat yang kudus. Ketika orang Israel mengalami jalan buntu, dan Musa sendiri yang melihat pekerjaan Tuhan yang ajaib dan besar, sehingga lautan pun dibelah. Tapi ada kisah tragis, yaitu dia sendiri tidak diizinkan masuk ke dalam tanah perjanjian. Dan jika ada yang bertanya kepada saya, dosa apa yang telah dilakukan oleh Musa sehingga dia tidak diizinkan masuk ke dalam tanah perjanjian? Nah oleh sebab itu, mari kita baca Alkitab kita dalam kitab Bilangan pasal 20 ayat 2 sampai yang ke-13. Dan kita baca masing-masing yuk. Pada suatu kali ketika tidak ada air bagi umat itu, berkumpullah mereka mengerumuni Musa dan Harun, dan bertengkarlah bangsa itu dengan Musa, katanya, sekiranya kami mati binasa pada waktu saudara-saudara kami mati binasa di hadapan Tuhan. Ayat yang keempat, mengapa kamu membawa jemaat Tuhan ke padang gurun ini supaya kami dan ternak kami mati di situ? Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir untuk membawa kami ke tempat celaka ini, yang bukan tempat menabur, tanpa pohon ara, anggur dan delima, bahkan air minum pun tidak ada? Ayat yang keenam, maka pergilah Musa dan Harun dari umat itu ke pintu kemah pertemuan, lalu sujud. Kemudian tampaklah kemuliaan Tuhan kepada mereka. Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah tongkatmu itu, dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka, dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan seperti yang diperintahkannya kepadanya. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaat itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu itu? Sesudah itu Musa mengangkat tangannya lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali.
Maka keluarlah banyak air sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Ayat yang ke-12. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Ayat yang ke-13. Itulah mata air Meribah, tempat orang Israel bertengkar dengan Tuhan, dan ia menunjukkan kekudusannya di antara mereka. Jadi kisahnya begini, ketika Musa memimpin orang Israel untuk pergi ke tanah perjanjian, dan di dalam tengah perjalanan mereka kehausan, mereka tidak menemukan air sehingga mereka kehausan. Dan pada saat itu juga orang Israel ribut, mereka bertengkar, saling salahkan. Dan Musa pun dan bersama dengan Harun disalahkan oleh orang Israel, sehingga mereka berkata begini, mengapa kamu membawa jemaat Tuhan ke padang gurun supaya kami dan ternak kami mati di situ? Musa disalahkan, iya kan? Harun juga disalahkan, ya kan? Dan juga orang Israel berkata begini, mengapa kamu memimpin kami? Dengan artinya begini, mengapa kau bawa kami? Kan sudah enak di Mesir, dan di padang gurun ini tidak ada tempat untuk menabur, ya kan? Tidak ada pohon ara, anggur juga tidak ada, delima juga tidak ada, bahkan air minum pun tidak ada. Orang Israel pada saat itu hanya memikirkan materi, hanya memikirkan makan minum, ya kan? Tetapi Tuhan memiliki rencana yang lebih besar daripada sekedar makan dan minum. Sama-sama bilang, rencana Tuhan bukan sekedar untuk makan dan minum, tapi rencana Tuhan juga untuk sampai ke anak cucu. Karena Alkitab berkata, rancanganku bukanlah rancangan kecelakaan, tetapi rancangan yang penuh dengan masa depan. Amin. Nah, jadi Bapak Ibu, pada saat ini saya mau katakan kepada kita bahwa mengapa Musa tidak diizinkan Tuhan untuk masuk ke dalam tanah perjanjian, dan sebenarnya dosa apa yang dia lakukan sehingga dia tidak diizinkan masuk ke dalam tanah perjanjian. Ada dua kesalahan kecil namun yang berakibat fatal yang Musa dan Harun lakukan sehingga mereka tidak diizinkan masuk ke dalam tanah perjanjian. Kesalahan pertama yang Musa lakukan adalah Musa melakukan pelanggaran terhadap firman Tuhan. Tuhan meminta kepada dia agar dia berkata-kata kepada batu sehingga batu itu akan mengeluarkan airnya. Tetapi Musa, dia tidak melakukan apa yang Tuhan perkatakan dalam kehidupannya. Lalu dia mengambil tongkat dan memukul bukit batu itu sebanyak 2 kali. Lalu kesalahan yang kedua adalah Musa salah mempresentasikan Tuhan dalam kehidupannya melalui keteledoran kata-kata. Sehingga ia berkata, haruskah kami mengeluarkan air dari bukit batu ini? Tapi saya mau bilang begini, Musa salah mempresentasikan Tuhan dengan keteledoran kata-katanya. Bukan Musa yang mengeluarkan air, tetapi Tuhanlah yang mengeluarkan air bagi umat Israel. Amin. Ini merupakan kesalahan kecil, namun yang berakibat fatal bagi mereka. Memang orang Israel dapat minum, memang bukit batu itu mengeluarkan air. Tetapi pada ayat selanjutnya kita baca, tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku. Yang pertama, mereka tidak percaya kepada Tuhan. Bukankah mereka berdua ini, bukankah Musa juga sudah banyak melihat mujizat Tuhan? Bukankah Musa telah banyak melihat keajaiban Tuhan dalam kehidupannya? Bukankah Musa sering melihat mujizat Tuhan? Untungnya air itu keluar. Kalau air itu tidak keluar, aduh, hancur Belanda.
Musa tambah dipersalahkan oleh umat Israel karena tidak percaya. Tuhan suruh untuk berbicara kepada bukit batu, tetapi dia tidak bicara, tetapi dia pukul bukit batu itu dengan tongkat sebanyak 2 kali. Lalu yang berikutnya, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku. Dalam hal ini Musa salah dalam mempresentasikan Tuhan dengan keteledoran kata-katanya. Nah, kalau ada yang bertanya, Musa teledornya di mana? Kita baca pada ayat yang ke-10. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Musa telah melakukan kesalahan dalam kehidupannya dengan tidak menghormati firman Tuhan, dengan tidak menghormati kekudusan Tuhan. Artinya apa? Bukan mereka yang mengeluarkan air dari bukit batu itu, tetapi Tuhanlah yang mengeluarkan air dari bukit batu itu. Ada 2 kesalahan kecil yang dia lakukan, namun akibatnya fatal. Bukankah di zaman sekarang ini dosa sekarang dianggap sepele? Ada banyak orang yang pelayanan selingkuh, iya kan? Ada banyak juga orang yang sibuk dengan pelayanan ke sana ke sini, iya kan? Tapi juga selingkuh, melakukan zina, iya kan? Ada juga orang yang menyampaikan firman Tuhan tapi korupsi juga, iya kan? Ada juga orang yang bersaksi bahwa Tuhan itu baik, iya kan? Tapi minum mabuk, main judi, selingkuh, zina sana sini, korupsi juga, iya kan? Nah, ini yang mau saya bilang, bahwa di zaman sekarang ini dosa sekarang dianggap hal yang biasa. Dosa sekecil apapun bisa berakibat fatal dalam kehidupan kita. Jika kita bicara tentang akhir zaman, Alkitab juga berkata, jika orang benar hampir-hampir tidak selamat, bagaimana dengan kehidupan orang fasik? Amin. Oleh sebab itu, betapa salehnya dan kudus dan sucinya kita harus menjalani kehidupan. Karena Alkitab juga berkata, bukan orang yang berseru, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan orang yang melakukan kehendak Tuhan. Jika ada yang bertanya kepada saya, apakah kita bisa melakukan firman Tuhan? Yang pertama, kita tidak bisa melakukan firman Tuhan jika tidak ada Roh Kudus dalam kehidupan kita. Tapi jika ada Roh Kudus dalam kehidupan kita, maka kita bisa melakukan firman Tuhan. Memang betul kita belum sempurna, tetapi rindukanlah itu. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, ini yang mau saya bagikan kepada kita, yaitu ketaatan adalah hal yang paling penting dalam kehidupan ini. Tanpa ketaatan, hidup kita tidak akan berkenan di hadapan Tuhan. Sekali lagi saya mau katakan, tanpa ketaatan, hidup kita tidak akan berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Karena Alkitab berkata, setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal. Artinya apa? Setiap perbuatan kita, setiap ketidaktaatan kita dicatat oleh Tuhan. Apalagi jika kita sudah pernah mengucapkan janji atau nasar kita kepada Tuhan, itu pun masuk dalam catatan. Apakah sudah kita lakukan atau belum, itu pun dicatat, Bapak Ibu. Oleh sebab itu, kembali lagi saya mau katakan bahwa Alkitab mengatakan betapa harus saleh dan sucinya kamu hidup. Alkitab juga berkata, tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat Tuhan. Tapi bagaimanapun Musa, sekalipun ia adalah orang yang dipilih langsung oleh Tuhan
untuk membawa orang Israel menuju ke tanah perjanjian. Sekalipun dia sudah bertemu dengan Tuhan, sekalipun dia sudah banyak melihat keajaiban Tuhan, tetapi ia tetaplah manusia biasa yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan. Ketika terus-menerus ia disalahkan, ia dimarah oleh orang Israel, tetaplah hilang kesabarannya. Demikian juga dengan kehidupan kita, Bapak Ibu. Sekalipun kita ini hamba Tuhan, sekalipun kita ini adalah seorang pelayan Tuhan, tetapi kalau kita terus-menerus disudutkan, disalahin, diomeli, dimarah-marah, dibentak-bentak, saya mau bilang, kita pasti tidak tahan. Amin. Dari kisah ini, Bapak Ibu, apa yang bisa kita dapatkan? Yang pertama, hormati Tuhan dalam segala keadaan. Kita harus menghormati Tuhan dalam segala keadaan, Bapak Ibu. Amin. Termasuk dalam situasi seperti ini, dalam situasi COVID-19 ini. Karena pemerintah adalah wakil Allah, dan itu pun harus kita hormati. Jangan kepala batu. Kalau pemerintah katakan bahwa harus berdiam di rumah, harus diam di rumah. Tapi ada yang bilang begini, kita jangan takut terhadap virus corona, ibadah harus tetap berjalan. Saya mau bilang, bos, ada tercatat dalam Alkitab, kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Kita bukan takut untuk beribadah, kita juga bukan tidak beriman, tetapi kita menghormati pemerintah, karena pemerintah adalah wakilnya Allah. Orang bijak kalau melihat malapetaka bersembunyi, tapi orang yang tidak berpengalaman, dia jalan terus lalu kena celaka. Tapi saya mau bilang, kita harus menghormati Tuhan, kita harus menghormati pemerintah, karena pemerintah adalah wakilnya Tuhan. Amin. Yang kedua adalah, jangan klaim diri sendiri, Bapak Ibu, bahwa kalau bukan saya tidak ada mujizat. Saya mau bilang begini, bahwa jangan kita klaim diri kita sendiri. Artinya apa? Kalau bukan saya, tidak mungkin ibadah bisa berjalan. Kalau bukan saya, maka tidak ada hadirat Tuhan. Kalau bukan saya, maka tidak ada terjadi kesembuhan. Kalau bukan saya, maka ruangan gereja ini tidak akan tersusun dengan rapi. Kalau bukan saya, maka ibadah tidak akan berjalan dengan baik. Kalau bukan saya, semuanya saya. Di mana Tuhannya? Sekalipun kesalahan kecil, tetapi akibatnya fatal. Yang pertama, hormati Tuhan. Ketika beribadah, hormati Tuhan. Ketika memberikan persembahan, kita harus menghormati. Jangan dengan uang yang kucek-kucek, robek-robek. Dalam segala hal kita harus menghormati Tuhan. Jangan kita klaim diri kita sendiri. Kalau bukan saya, kalau bukan saya, kalau bukan saya, semuanya saya terus. Tapi pada hari ini, inilah pelajaran yang dapat kita ambil atau kita petik. Sekalipun kita tidak sempurna, tetapi rindukanlah itu. Karena itulah semua kerinduan kita, agar kita menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Sekalipun Musa secara fisik tidak diizinkan Tuhan masuk ke dalam tanah perjanjian, tetapi setelah kematiannya, ia mendapatkan tempat yang istimewa. Ketika Yesus dimuliakan di atas gunung, dan Petrus berkata bahwa dia akan mendirikan 3 kemah
satu untuk Yesus, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia. Artinya apa? Ini kalau saya sebut bahwa ini adalah rapat ilahi, Bapak Ibu. Dan saya mau bilang bahwa Tuhan tetap menghormati kesetiaan. Amin. Sekalipun ada masalah dalam kehidupan kita, tetaplah setia. Sekalipun ada tekanan masalah dalam kehidupan kita, tetaplah setia. Karena Bapak Ibu, untuk urusan keselamatan ini masing-masing, tentu kita semuanya mau selamat. Amin. Tentu kita semuanya mau masuk ke dalam surga. Amin. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kita harus memiliki negeri impian, yaitu apa? Surga yang kekal dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.